Ya, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Andreas Tam bersama Ibu juga majelis. Oke, tes 1, 2, 3 dicoba. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala Sidang beserta Ibu, Bapak Pendeta Andreas Tam yang sudah mempercayai saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, beserta dengan majelis gereja, pembela sidang, pengurus gereja dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan untuk saya. Kemarin sore saya sudah menyampaikan ibadah Natal dan saat ini pagi hari ini untuk ibadah umum. Kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu saya pun juga pernah menyampaikan firman Tuhan, pelayanan di tempat ini, dan puji Tuhan saya melihat perkembangan yang begitu pesat, perkembangan yang maju, dan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, tadi sempat disampaikan oleh Bapak Andreas Tam, memang saya di dalam organisasi GBS untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2026 sebagai ketua komisi anak se-Jawa Tengah dan DIY. Kalau periode yang lalu saya sebagai pengurus pusat GBS se-Indonesia sebagai trainer, pelatih, pembicara, dan itu semua kemurahan daripada Tuhan. Tapi saya tidak meneruskan yang di pusat karena saya dalam waktu dekat mau melanjutkan studi lagi untuk sekolah S3. Jadi karena banyak tugas. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama di dalam Alkitab kita. Mari kita buka di dalam kitab Ulangan 20 ayat 1 sampai ke 4. Ulangan 20 ayat 1 sampai ke 4 saya akan sampaikan dengan tema jadilah pemenang bahkan lebih. Tuhan, saya percaya bahwa hidup kekristenan itu bukan tanpa peperangan, tetapi yang saya percaya bahwa hidup Kristen itu adalah hidup yang menjadi pemenang. Kita lebih daripada pemenang karena kita bukan dilahirkan untuk kalah, tetapi kita dilahirkan untuk menang. Kita menjadi umat yang pemenang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun harus tahu bahwa di dalam hidup ini kita ini akan berperang, tetapi bukan melawan bangsa, baik melawan bangsa Irak, bukan juga melawan bangsa Amerika ataupun bangsa apapun, tetapi kita melawan yaitu penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di dunia yang gelap ini, bukan juga melawan darah dan daging. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kita pelajari di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, Matius sampai Wahyu. Nah, di situ Alkitab lebih banyak berbicara tentang peperangan daripada berbicara tentang pada rumput yang hijau.
Kalau kita pelajari mulai dari kitab Kejadian, peperangan demi peperangan harus dilewati, terus sampai jumpa di kisah Musa, sampai kembali kita mengalami peperangan demi peperangan harus dihadapi Musa. Kita melihat Yosua harus menghadapi peperangan demi peperangan, masuk ke kitab Hakim-Hakim, kembali peperangan demi peperangan, raja-raja, kembali peperangan demi peperangan. Dan kalau kita terus telusuri sampai kitab nabi-nabi, kembali kita lihat peperangan demi peperangan. Lalu mungkin kita berpikir, oh sampai akhir di perjanjian lama saja sudah selesai. Tidak Bapak Ibu, di kitab perjanjian baru dimulai juga dari peperangan. Ketika orang Majus datang kepada Herodes dan berkata ada raja Yahudi yang seringkali kita peringati adalah hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus lahir, sehingga Herodes begitu marah. Herodes bilang anak di bawah umur 2 tahun dibunuh mati semua. Kembali apa yang terjadi adalah peperangan. Dan selama Yesus hidup di dunia, berkali-kali Yesus mau dibunuh, sampai akhirnya pun Yesus juga dibunuh mati di atas kayu salib di Golgota. Namun ingat, Yesus tidak mati selamanya. Namun pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Lalu kemudian kita masuk ke dalam kitab Kisah Para Rasul. Kembali kita melihat peperangan demi peperangan juga terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah sekalipun datang kepada Pak Pendeta maupun Bapak Gembala berkata, Pak Pendeta, tolong doain supaya saya hidup gak ada masalah. Saya mau sampaikan, selama kita masih hidup, masalah itu terjadi atas hidup kita. Dari anak-anak kecil pun dia sudah punya masalah. Anak kecil punya masalah sendiri, anak remaja punya masalah sendiri, pemuda punya masalah sendiri, orang tua punya masalah sendiri. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak pernah lepas daripada yang namanya masalah. Hanya ketika mati saja kita tidak menghadapi masalah yang ada di dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita katakan bersama. Kita percaya bahwa Tuhan, saya tahu, saya percaya, saya walaupun menghadapi masalah, tetapi semakin banyak menghadapi masalah, semakin saya akan hidup kuat. Semakin banyak masalah, saya semakin bertumbuh dewasa. Semakin banyak masalah, saya akan memperoleh kemenangan serta mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan Allah yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Jadi kita tidak pernah lepas daripada yang masalah. Tapi percayalah, semakin masalah besar itu datang kepada kita, berkat pun juga besar akan diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Inilah yang harus kita imani. Jadi di balik tantangan-tantangan yang besar selalu ada terobosan dan berkat yang besar. Sebab Allah kita adalah yang maha besar. Beberapa tahun yang lalu kita mengalami yang namanya pandemi. Mungkin orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pandemi itu menjadi ketakutan bagi kita. Seakan-akan mati. Seakan-akan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu pun percayalah juga Tuhan punya rencana yang besar, yang luar biasa di balik pandemi itu. Nah, kalau kita sebagai orang percaya dengan adanya pandemi, itu pun tidak hanya menjadi masalah yang besar, itu pun juga bisa menjadi peluang yang besar juga. Menjadi untuk alat penjangkauan jiwa lewat media digital, sehingga kita tidak perlu ke luar pulau atau tidak perlu ke luar negeri. Cukup di rumah saja kita bisa tersebar dengan adanya media digital ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam kitab Ulangan, di sini Ulangan 20 ayat 1, apakah engkau
keluar berperang melawan musuhmu. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah, masalah apapun yang kita hadapi itu, masalah itu menjadi guru untuk hidup kita. Masalah itu menjadi pelajaran buat hidup kita, supaya kita semakin hari semakin maju, supaya semakin hari kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Kristus Yesus. Dan kita juga ingat bahwa kita ini punya musuh, dan musuh itu selalu berbuat apa saja dan bisa memakai siapa saja. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Iblis akan pakai apa saja, dia akan coba pakai siapa saja, tapi pekerjaan si iblis akan ketahuan. Yaitu pekerjaan si iblis, cara kerja musuh kita, iblis, setan kita, yaitu setan ataupun iblis, membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi apapun yang membuat kita mulai jauh daripada Tuhan, baik itu adalah hobimu, baik itu adalah pekerjaanmu hanya untuk cari uang. Seperti ada lagu, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari pagi, siang, sore, malam, uang, bukan Tuhan Yesus. Nah, itulah cara kerja si setan, si iblis, yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa sumber berkat, sumber pertolongan, sumber mujizat, sumber dari segala sumber itu hanya datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, yang bisa menjauhkan kita, itulah musuh kita. Kemudian cara kerja musuh, yaitu setan atau iblis, membuat hidup kita itu tidak tenang. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau hidupnya tidak tenang, kita itu susah deket sama Tuhan. Apalagi kalau kita itu sudah mulai emosi, apalagi kalau kita itu sudah mulai doa males, datang ke gereja males. Wah, mungkin datang ke gereja, wah males, saya harus pakai masker lagi. Nah, itu Bapak Ibu, itu yang membuat kita tidak tenang. Itu iblis, setan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kalau apa-apa yang bikin emosi, marah, jangan masuk ke dalamnya, karena itulah musuh lakukan. Tapi mulailah di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan rebut kemenangan. Saya mau hidup dalam damai sejahtera. Ini cara kerja musuh, yaitu setan, iblis, membuat kita tidak bisa akur. Nah, kalau kita itu mulai tidak bisa akur, mulai ribut sama tetangga, mulai ribut sama orang tua, tidak bisa akur sama anak, tidak bisa akur sama saudara, akhirnya kesaksian hidupnya tidak jadi jelas, sehingga menjadi batu sandungan. Itulah yang musuh lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita itu bisa akur, maka semua orang akan bilang, loh, anak Tuhan itu hebat ya, Tuhannya hebat. Siapakah Tuhannya yang hebat? Yaitu Tuhan Yesus yang hebat. Dia dulu tuh loh, orangnya angel. Orangnya angel, sekarang puji Tuhan, dia anak Tuhan menjadi angel. Nah, angel dan angel itu tulisannya sama. Tetapi kalau angel itu orang Jawa itu mengatakan susah. Tetapi kalau angel itu malaikat Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan akan terlihat, oh itu anak Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah setan yang lakukan. Kemudian cara kerja musuh adalah setan selalu membuat kita itu tidak maju. Nah, setan menghambat kita untuk tidak maju dalam pelayanan. Makanya setan selalu mencoba untuk menghalangi kita, supaya kita tidak sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah Tuhan, tidak sungguh-sungguh untuk membaca Alkitab, tidak sungguh-sungguh dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu kita tahu Tuhan saya harus melayani, musuh mau coba bagaimanapun supaya kita tidak melayani, musuh mau coba supaya kita tidak maju, tapi saya akan tetap berdiri teguh di tengah air mata sekalipun.
Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena orang yang menabur dengan bercucuran air mata, menabur itu bukan berbicara soal uang saja Bapak Ibu, tetapi kita menabur baik tenaga, baik pikiran, baik perasaan dalam kehidupan kita akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, inilah Bapak Ibu, jadi kalau kita itu menangis, ingat saya itu berarti punya musuh yang sedang membuat saya nangis, yang membuat saya sedih. Untuk itu hapus air mata, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu ada buat kita. Tuhan yang selalu ada baik setiap jam, menit, detik pun Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu bersama-sama hari ini kita mau berkata bahwa setan ingin sekali melihat masa depan hancur, tetapi di dalam Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Setan ingin sekali kita melihat mundur daripada Tuhan, tetapi kita di dalam Tuhan kita akan semakin maju. Mau iblis, mau setan melakukan dengan cara apapun, tapi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, itu akan membawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Setan ingin sekali membuat kita benci, tidak taat sama orang tua, tetapi di dalam Tuhan kita menjadi orang yang menghormati orang tua kita. Selama orang tua kita masih hidup di dunia ini, sayangilah orang tuamu sebelum terlambat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau katakan bersama-sama, Tuhan, walaupun saya punya masalah yang besar, tetapi di depan saya punya Tuhan yang lebih besar dari masalah apapun itu. Untuk itu Alkitab katakan, apabila engkau berperang melawan musuhmu. Jadi kita ini ingat Bapak Ibu, kita di dunia ini punya musuh, dan musuh berperang sama kita. Tetapi janganlah mundur, janganlah takut, janganlah lari dari musuh kita, tetapi marilah kita bersama-sama untuk melangkah maju menghadapi peperangan. Untuk itu ada 3 tahap yang harus kita lakukan supaya kita menjadi umat pemenang. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki mimpi yang besar. Mari kita buka dalam Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 19. Jadi kita tahu bahwa kita selama hidup di dunia ini kita punya musuh dengan mau melakukan dengan berbagai caranya tadi Bapak Ibu. Tetapi biarlah kita menjadi umat pemenang, menjadi pemenang, menjadi lebih daripada pemenang. Dengan yang pertama, memiliki mimpi yang besar. Kejadian 37 ayat 19. Kejadian 37 ayat 19 dikatakan Bapak Ibu, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Nah, melalui ayat ini Bapak Ibu, kita tahu ini kisah siapa Bapak Ibu? Ini kisah Yusuf. Yusuf seorang yang memiliki mimpi yang besar, bahwa suatu saat nanti Yusuf akan menjadi pemimpin, menjadi penguasa di Mesir, yakni wakil raja. Jadi siapapun kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam dunia bisniskah, di dalam usahakah, di dalam pekerjaankah, di dalam pelayanankah, dalam pelajar sebagai mahasiswakah yang sedang menghadapi masalah, mari kita memiliki mimpi yang besar. Kita memiliki mimpi yang besar, terus menekuni apapun itu yang terjadi. Kita tahu Yusuf seorang yang memiliki mimpi besar. Disinilah Bapak Ibu, sebelum mimpi besarnya itu menjadi kenyataan, tidak membuat Yusuf itu malas untuk bekerja. Sekalipun Yusuf harus mengalami proses demi proses, terlebih dahulu menjadi budak, Yusuf harus menjadi narapidana, namun Yusuf juga tidak malas, tetapi Yusuf rajin. Nah, seperti kemarin ketika saya menyampaikan di ibadah anak, ada satu anak dulu pernah malas. Nah, ini bukan untuk menjadi tertawaan, tetapi ini adalah anak yang jujur.
anak yang jujur itu justru akan Tuhan pakai Bapak Ibu. Akhirnya dia menjadi anak yang setia, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang luar biasa. Jangan sampai dengan adanya kemarin seperti pandemi, wah jadi kesempatan, lebih baik saya di rumah saja. Saya mau melakukan di rumah saja. Bahkan mungkin sampai sekarang ini kita masih di rumah saja. Tetapi saat ini pandemi sudah mulai berjalan dengan baik. Ya walaupun ada pertambahan penyakit atau bagaimana, tetapi kan sekarang sudah boleh untuk ibadah dengan batas-batasan tertentu. Kita boleh ibadah secara offline, secara onsite kita boleh datang ke gereja. Inilah Bapak Ibu, jangan sampai kita malas datang ke gereja. Tetapi biarlah kita datang ke gereja itu dengan sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan, mencari sumbernya dari segalanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki mimpi yang besar di dalam Tuhan. Nah, mungkin sebagai orang tua, malu. Ini harus dilakukan, anak saya sudah gagal, anak saya tidak berhasil, saya malu menjadi orang tua. Jangan malu Bapak Ibu. Kegagalan itu justru adalah awal dari keberhasilan kita. Ada banyak orang yang punya mimpi besar juga, tapi ketika menghadapi masalah akhirnya banyak kehilangan mimpinya, banyak yang stres. Menghadapi masalah banyak yang lari ke obat-obatan terlarang, ke seks bebas, ke pergaulan bebas, judi, lari ke paranormal. Tapi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita itu punya Allah yang besar, punya Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini punya penyakit, bahkan dokter pun sudah memvonis bahwa penyakit Bapak Ibu tidak bisa disembuhkan. Penyakit Bapak Ibu usianya hanya sebentar lagi. Tetapi kita percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita punya Tuhan Allah, yaitu dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Jadi kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap berdiri teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi hari ini mungkin kita siapapun yang hadir pada pagi hari ini, kita punya penyakit apapun, kita percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kita sanggup diberikan mujizat kesembuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah Bapak Ibu, sehingga suatu saat Bapak Ibu akan menjadi suatu kesaksian bagi Tuhan. Jadi mari milikilah mimpi yang besar. Kita memiliki mimpi yang besar yang selalu membawa pertumbuhan, kemajuan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita memiliki mimpi yang besar. Mungkin kalau Bapak Ibu di saat ini ada yang punya toko, punya usaha, punya dagangan. Nah, mari kita percaya bahwa toko saya akan semakin laris, pekerjaan saya semakin diberkati Tuhan, semakin maju, semakin bertumbuh. Kita yang pelayanan semakin maju, semakin bertumbuh, diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang lapar haus akan berdatangan di tempat ini. Jadi apapun Bapak Ibu, milikilah mimpi yang besar, karena kita itu lebih daripada pemenang. Dan jangan batasi mimpi besarmu itu Bapak Ibu. Karena saya mau sampaikan bahwa hidup itu bukan berdasarkan fakta. Hidup bukan berdasarkan fakta Bapak Ibu. Saya sedikit kesaksian. Orang bilang meneruskan pelayanan itu enak, mudah. Tapi saya mau katakan, meneruskan pelayanan itu tidak semuanya mudah dan enak Bapak Ibu. Salah satunya adalah saya tahun 2014 saya belum menikah. Kedua orang tua saya sakit, ayah saya sakit ginjal, yang dimana ginjal itu cuci darah itu biaya itu sekali cuci darah itu Bapak Ibu, satu kali cuci darah kurang lebih 1 juta. Lah kalau seminggu 2 kali 2 juta. Lah kalau 1 bulan, berbulan-bulan berapa juta.
Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang tua saya memang sebenarnya cukup ada juga, punya lah. Karena orang tua saya berasal dari Sarangan, Jawa Timur, itu di atasnya karena Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga dari Sekolah Alkitab Tawangmangu, tentunya tahu juga di daerah Sarangan. Nah, daerah Sarangan itu daerah tempat dingin. Bapak saya punya villa di sana juga, punya tanah rumah, itu dijual. Hanya karena apa? Hanya karena penyakit. Hanya karena penyakit harus menjual villa, harus menjual rumah. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, kita itu kehilangan uang itu sedikit. Karena kenapa? Karena uang itu masih bisa kita cari. Seperti orang tua saya tadi sakit-sakitan. Nah, tetapi kalau kita kehilangan kesehatan, itu mahal harganya Bapak Ibu. Kesehatan itu mahal harganya, walaupun mungkin sekarang ada BPJS ya. Kalau dulu sepertinya belum ada, dan bapak saya waktu itu juga nggak mau untuk menerima itu Bapak Ibu. Nah, akhirnya ya terpaksa menjual rumah, menjual villa. Nah, semuanya dijual. Nah, tetapi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kehilangan uang itu sedikit, karena uang masih bisa kita cari. Tetapi kalau kehilangan kesehatan, itu mahal harganya. Terlebih lagi kita kehilangan Yesus dalam hidupmu, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Apa gunanya kita memiliki bangunan yang besar, kita punya fasilitas yang ada, kita punya mobil yang banyak, kita punya uang yang banyak, namun jiwa kita binasa karena semuanya tidak akan kita bawa. Nah, akhirnya tahun 2014 bapak saya itu meninggal dunia. Dan dalam waktu 40 hari, ibu saya, mohon maaf. Jadi ibu saya yang tidak sakit, karena cuci darah itu berjam-jam ya Bapak Ibu. Namanya seorang ibu itu pasti akan perhatiannya itu, kasihnya itu sama suami itu luar biasa. Maaf kalau suami disuruh menunggu, itu mungkin suami bisa emosi. Tetapi kalau seorang istri, seorang ibu perhatian menunggu kasih sayang suami, itu begitu luar biasa. Dan akhirnya malah ibu saya yang tidak sakit malah meninggal duluan. Malah ibu saya meninggal duluan Bapak Ibu. Dan akhirnya 40 hari, dalam waktu 40 hari bapak saya meninggal dunia. Jadi dalam waktu 40 hari. Dan saya seorang anak yang bungsu. Saya anak bungsu, saya belum berkeluarga, belum punya istri. Mohon maaf, pelayanan juga berantakan ya karena sakitnya orang tua. Ini Bapak Ibu. Akhirnya saya dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan, dan menggembalakan itu ditabiskan itu dengan pendeta banyak Bapak Ibu. Jadi pendeta, gembala padahal melayat, saya langsung juga di situ ibadah penghiburan, saya juga ditabiskan jadi gembala. Saya anak muda nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Waduh, gimana nih, tapi bagaimana? Saya harus meneruskan pelayanan itu Bapak Ibu. Pelayanan itu dalam waktu 6 bulan saya menikah. Dalam pernikahan mertua saya meninggal dunia lagi. Dan saya pelayanan waktu itu Bapak Ibu, saya waktu itu jalan kaki Bapak Ibu, dari ya berapa kilo saya jalan kaki. Tetapi Bapak Ibu, saya lewati proses demi proses karena saya mimpi besar. Saya punya mimpi besar. Walaupun saya tinggal di desa, walaupun tempat saya mewah, maksudnya mewah itu mepet sawah. Jadi samping sawah, depan sawah. Jadi mewah tempatnya Bapak Ibu. Jadi benar-benar mepet sawah. Aduh, gereja mohon maaf sangat menyedihkan. Dan saya nggak tahu Bapak Ibu, di desa sudah pelayanan sedikit, jemaat sedikit, hanya puluhan saja Bapak Ibu. Tetapi saya katakan, saya berdiri di depan. Apapun yang terjadi, saya akan melayani sampai mati. Di GPS, namanya desa saya itu juga agak unik. Desanya namanya Pacaran. Nah, desa Pacaran, Jatirejo Sawit, Boyolali Bapak Ibu. Proses demi proses Tuhan lalui dengan jemaat yang kurang lebih hanya 40-50. Akhirnya perkembangan juga semakin maju. Oleh berkat Tuhan saya juga bisa merenovasi gereja dengan ratusan juta. Kalau
Kalau di desa itu ratusan juta itu. Itu besar sekali ya Bapak Ibu. Karena jemaat kecil sedikit. Hanya mohon maaf persembahan itu bisa dikatakan minggu persembahan, besok Senin sudah habis Bapak Ibu. Hanya untuk makan. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkati. Karena prinsip saya harus memiliki mimpi besar. Walaupun saya tinggal di desa, tapi saya pun harus jadi berkat buat kota. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya saya merenovasi gereja besar, gereja dengan ratusan juta. Itu pun luar biasa berkat. Bahkan di saat pandemi pun saya juga bisa beli mobil baru Bapak Ibu. Beli mobil baru Bapak Ibu. Itu ya berkat Tuhan, semuanya berkat Tuhan. Akhirnya saya pun sekarang melanjutkan studi S2 di STT Torsina dan kurang lebih 1 tahun lagi nanti selesai, dan rencana mau melanjutkan di studi S3 ataupun studi dalam bidang pelayanan anak atau psikologi. Itu terus Bapak Ibu, saya harus punya mimpi yang besar walaupun tinggal di desa. Makanya hidup itu bukan berdasarkan fakta. Walaupun tinggal di desa, jemaat hanya sedikit, tetapi orang yang setia, orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan pakai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Ini yang pengalaman saya pribadi, dan itu semuanya karena perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan, dan jiwa-jiwa pun bertambah dari waktu itu. Saya meneruskan pelayanan sekolah minggu itu tidak ada Bapak Ibu. Itu benar-benar mengalami penurunan drastis, dan puji Tuhan sekarang anak-anak 15 anak. Cari jiwa itu enggak gampang ya Bapak Ibu. Cari jiwa itu apalagi di desa itu, cari jiwa itu sulitnya minta ampun. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, asal kita mau setia, asal kita mau taat, asal kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan itu sanggup berkati, dan Tuhan Yesus sanggup pakai di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang pertama Bapak Ibu, kita harus memiliki mimpi yang besar di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua kita harus memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Jadi dua langkah untuk menjadi seorang pemenang adalah memiliki semangat yang menyala meskipun di lembah air mata. Dalam kitab Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan Bapak Ibu, Mazmur 23 ayat yang keempat, Daud bilang begini Bapak Ibu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau air mata bayang maut, aku tidak takut bahaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab pun ada seorang perempuan yang pendarahan. Dia itu mengalami penyakit kurang lebih 12 tahun. Keadaannya memburuk, penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Hartanya pun sudah habis, rumah tangganya pun gak tahu kemana. Pokoknya sudah habis-habisan semuanya. Tidak ada satu, tetapi perempuan pendarahan ini dia punya satu yang dia miliki, yaitu semangat. Semangat ini Bapak Ibu, perempuan pendarahan ini, walaupun dia awalnya dia sudah datang ke tabib sana, sudah datang ke tabib situ, sampai sana bahkan penyakitnya tidak disembuhkan oleh Tuhan, malah penyakitnya semakin buruk, bahkan uangnya sudah habis. Tetapi masih ada satu yang dimiliki oleh seorang perempuan pendarahan ini, yaitu semangat. Makanya firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini Bapak Ibu, sekalipun kita berjalan dalam begitu banyak masalah, begitu banyak rintangan, tantangan, pencobaan, air mata, kita meneteskan air mata, kita menangis, kita menjerit, tidak ada yang bisa menolong kita. Hanya ada satu pertolongan, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Seperti kita berada di dalam sumur. Nah, kalau kita berada di dalam sumur, kalau kita turun ke bawah semakin tenggelam. Di samping kanan tembok, samping
kiri, tembok. Satu-satunya bisa jalan keluar hanya ke atas. Hanya ke atas. Satu-satunya pertolongan hanya dengkologia Bapak Ibu. Bukan teologia. Dengkol. Ini dengkol ya Bapak Ibu. Dengkologia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dengan berlutut. Dengan berlutut. Dengan berdoa. Apapun yang terjadi, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Doa kita belum dijawab oleh Tuhan, doa terus. Seperti firman katakan dalam kitab Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun masalah Bapak Ibu, persoalan yang Bapak Ibu hadapi, sakit, penyakit, kebutuhan apapun, tidak ada yang menolong kita. Sumber pertolongan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah jalan keluar. Supaya apa? Supaya kita tidak menggunakan teologi saja, tidak menggunakan pengetahuan, tetapi yang kita gunakan adalah dengkol. Kalau orang Jawa itu dengkol ya Bapak Ibu, dengkol itu lutut. Lutut inilah yang satu-satunya kita gunakan. Doa. Puji Tuhan, saya merasakan bahwa gereja Tuhan di tempat ini semakin hari semakin berkembang, dan tidak akan cukup ini. Akan banyak terobosan-terobosan yang akan dilakukan buat gereja ini. Gereja ini luar biasa Tuhan pakai. Gereja ini ada dalam rencana Tuhan, dan tentunya itu dimulai bukan teologianya, tetapi dimulai dari dengkologianya. Lutut, berdoa, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan juga katakan, jika 2 atau 3 orang bersepakat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Jika 2-3 orang bersepakat meminta apapun di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan akan sanggup jawab di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, saya juga bersyukur gereja Tuhan tempat ini adanya tempat doa khusus. Ada khusus tempat ruang doa, menara doa di situ. Saya doa tadi di situ Bapak Ibu. Di situ tempat doa. Itulah Bapak Ibu kita tempat bersyukur. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari jangan lupakan dengan doa. Yang harus kita lakukan adalah kunci keberhasilan, kesuksesan dalam pelayanan kehidupan kita adalah 3. Berdoa, dan berdoa. Karena di dalam doa orang benar itu ada kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Di sini tentunya Bapak Ibu tahu ya Bapak Ibu. Ini adalah permainan. Kalau ini itu adalah permainan anak-anak. Ini namanya Rubik. Nah, di sini Rubik Bapak Ibu. Di sini Rubik ada warna putih, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. Tetapi tidak serapi ini Bapak Ibu. Tetapi tidak rapi, tapi ini acak-acakan Bapak Ibu, acak-acakan. Tidak tersusun dengan rapi. Tidak tersusun dengan rapi. Jadi marilah Bapak Ibu, kita semuanya para pelayan-pelayan Tuhan bersatu hati. Kita semangat untuk melayani Tuhan. Kita semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Kita semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sungguh-sungguh sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita diberkati. Pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Untuk itu jangan sampai seperti ini sendiri-sendiri. Tetapi kita undang Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup kita. Ini adalah salib. Kalau hidup tanpa Yesus, kita terasa kering, terasa hampa. Bisa tubuh kita kering, sakit-sakitan, kantong kering, tidak punya uang, pikiran kering, sehingga pikirannya keluarnya adalah negatif. Tetapi kita undang Yesus masuk dalam kehidupan kita, supaya kita tidak sendiri-sendiri secara acak seperti ini. Tapi kita minta Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kita undang Tuhan Yesus
hadir. Nah, untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling mencintai dan menjadi indah, rapi bersama-sama di dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Inilah Bapak Ibu di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang berkata, saya gagal menjadi anak yang baik, saya gagal menjadi seorang orang tua yang baik, saya gagal mendidik anak saya karena anak saya ada ya pacaran di luar nikah. Tapi jangan pernah menyerah, doakan terus, selalu minta pengampunan kepada Tuhan. Itu yang iblis mau, orang tua menyerah. Kalau orang tua menyerah tidak akan bangkit. Jadi harus punya semangat. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, seperti perempuan pendaran itu tadi. Dia kehilangan harta, kekayaan, penyakitnya tidak sembuh, malah dia penyakitnya semakin parah. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan seketika itu juga Tuhan memberikan kesembuhan. Jadi sumber mujizat itu adalah di dalam Tuhan. Jadi semangat itu sangat penting Bapak Ibu. Karena orang yang tidak memiliki semangat itu akan seperti termometer. Termometer itu alat ukur temperatur yang hanya dapat membaca suhu ruangan, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, hanya pasrah pada keadaan. Namun sebaliknya, bila orang yang memiliki semangat itu akan seperti termostat. Nah, termostat itu alat pengontrol temperatur yang dapat mengubah suhu ruangan menurut yang ia yakini. Jadi orang yang bersemangat akan menjadikan sesuatu terjadi. Kehadiran mereka akan menambah energi, memberikan inspirasi, memberikan dorongan, memberikan sukacita, menambah kekuatan, memberi penghiburan, semangat kepada orang lain. Tetapi orang yang tidak memiliki semangat justru akan menjadi korban peristiwa yang terjadi. Seperti dalam kitab Ayub pasal 17 ayat yang pertama dikatakan, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi marilah kita memiliki semangat di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita miliki, semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena sungguh menyedihkan kalau seorang yang tidak punya semangat. Nah, orang yang tidak punya semangat itu rasanya itu akan bosan untuk hidup. Saya katakan Bapak Ibu, menurut penelitian itu para ahli kesehatan itu manusia normal masih hidup jika tidak makan 40 hari. Jika tidak makan 40 hari itu manusia masih hidup. Karena saya dulu juga waktu sekolah Alkitab Tawangmangu itu saya sering doa dan puasa Bapak Ibu. Karena sekolah Alkitab Tawangmangu itu yang saya sukai itu bukan teologianya, tapi dengkologianya. Doanya Bapak Ibu, doanya yang luar biasa. Sehingga puasa 40 hari itu tidak apa-apa, tidak minum 4 hari tidak apa-apa, tidak bernapas 4 menit tidak apa-apa, tidak berdetak jantungnya selama 4 detik itu tidak apa-apa. Tetapi jika selama 4 menit ia tidak punya pengharapan apapun sama sekali, bisa-bisa ia nekat minum baygon rasa stroberi. Artinya apa Bapak Ibu? Bunuh diri karena tidak punya semangat. Jadi kita kehilangan uang seperti tadi, kehilangan rumah, barang-barang atau apapun itu belum berakhir Bapak Ibu. Namun jika kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan semangat, segalanya akan berpengaruh kepada kehidupan kita sehingga itu bisa berakhir. Jadi saudaraku, disebut kalah bukan ketika kita gagal berkali-kali, melainkan ketika kita itu patah semangat untuk mencoba kembali. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, langkah pemenang menjadi orang yang lebih daripada pemenang, yaitu memiliki hati yang selalu mau melayani Tuhan. Nah, mari kita buka dalam Efesus
6 ayat yang ke-7. Efesus 6 ayat yang ke-7. Langkah seorang pemenang adalah memiliki hati yang selalu mau melayani, karena menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang dapat kita berikan. Efesus 6 ayat yang ke-7 dikatakan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu dalam dunia usahakah, dalam dunia bisniskah, dalam dunia keluargakah, dalam pekerjaankah, dalam pelayanan Tuhan, mari kita memiliki hati yang mau melayani baik-baik. Seperti kemarin saya khotbah ibadah Natal, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bertanya kepada anak-anak, siapa di tempat ini yang punya cita-cita mau jadi guru? Ada yang angkat tangan. Yang jadi yang menjadi pengusaha angkat tangannya, yang menjadi polisi juga angkat tangannya, yang menjadi pendeta itu juga ada angkat tangannya. Itu Bapak Ibu, walaupun masih kecil belum tahu apa-apa, tetapi ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan terus tertanam, suatu saat itu akan terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu kita ingat, mari kita melayani. Melayani Tuhan itu bukan sekedar panggilan, tetapi melayani Tuhan itu adalah keharusan bagi setiap kita. Tidak semua orang melayani itu mempunyai hati seorang hamba. Tapi orang yang mempunyai hati seorang hamba, pasti dia mau melayani. Tidak usah banyak omong, pasti dia akan lakukan. Jadi Bapak Ibu, orang yang punya hati yang mau melayani, maka dia mempunyai sesuatu yang dapat dibagikan dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kasih Kristus ada pada dirinya. Yang kedua, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Yang ketiga, ada pengalaman-pengalaman mujizat dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, dunia hari-hari ini menjadi dunia yang semakin egois, dunia yang mementingkan dirinya sendiri, dunia yang munafik, dunia yang ingin dilayani, yang kepala batu, yang mau menang sendiri. Tapi kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, kita memiliki hati yang mau melayani. Ketika kita melayani Tuhan, harus melayani dengan sungguh-sungguh, harus dengan rela, bahkan berkorban untuk Tuhan. Karena orang-orang yang mempunyai hati melayani, kata Alkitab, tidak akan turun, tetapi akan diangkat Tuhan semakin naik, dan semakin dipromosikan oleh Tuhan. Seperti John Wesley, yaitu seorang tokoh pendiri gereja Metodis, seorang yang sangat saleh, seorang pengkhotbah yang sangat bersemangat. Dia mempunyai semboyan dalam hidupnya, yaitu dia mengatakan bahwa lakukanlah apa yang baik yang kamu bisa, dengan segalanya yang kamu bisa, dengan cara-cara yang kamu bisa, di tempat-tempat yang kamu bisa, di segala waktu yang kamu bisa, kepada setiap orang yang kamu bisa, selama kamu masih bisa. Ini Bapak Ibu, mari Bapak Ibu di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mencari Tuhan. Kita belajar seperti Daud ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan Daud itu hanya seorang gembala domba biasa, tetapi ada satu yang luar biasa yang Daud punya, yaitu Daud punya hati yang melayani. Waktu ayahnya bilang sama Daud, Daud, tolong bawakan roti kepada kakak-kakakmu. Kemudian Daud antar. Padahal kan kakak-kakaknya sudah berbuat banyak jahat sama Daud, tetapi Daud tetap antar makanan itu. Karena kenapa? Karena hatinya Daud adalah hati yang mau melayani. Seorang yang memiliki hati yang mau melayani itu akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu, kita belajar daripada Daud. Dia antarin roti, diantarin makanan kepada kakak-kakaknya, sehingga hati yang melayani ini tidak tahan. Kemudian melihat raksasa Goliat yang memaki-maki tentara Israel, hati yang melayani ini Daud tidak rela dimaki-maki karena satu hal, hatinya melayani Tuhan. Daud tidak mau membiarkan Goliat raksasa itu
orang memaki-maki itu, kemudian Daud hadapi dan puji Tuhan, Daud menang oleh pertolongan Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Nah, inilah yang harus dilakukan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama seperti ini Bapak Ibu. Saya ini bawa tisu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saat ini engkau sedang diproses apapun di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu, saat ini sedang diproses dalam Tuhan. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita memiliki mimpi yang besar di dalam Tuhan. Kita memiliki semangat di dalam Tuhan. Kita memiliki hati yang mau melayani Tuhan walaupun sedang diproses, sedang dibentuk, sedang mengalami masalah yang besar di dalam Tuhan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi sedang dibentuk, diproses, begitu sakit, menyakitkan sekali Bapak Ibu di dalam Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu sedang diproses, dibentuk di dalam Tuhan. Nah, dibentuk Bapak Ibu di dalam Tuhan. Walaupun proses itu mungkin begitu menyakitkan, tetapi proses Tuhan itu akan selalu indah. Wah, prosesnya kok nggak jadi-jadi ya. Diproses di dalam Tuhan Bapak Ibu. Jadi walaupun apapun masalah boleh ada, silih berganti datang dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada Bapak Ibu. Ketika dibentuk, diproses, dia tetap selalu ada di dalam Tuhan. Dia tetap setia mengiring Tuhan. Ini kok susah ya. Berarti prosesnya belum selesai ini Bapak Ibu. Nah, diproses Bapak Ibu, dibentuk terus. Dia tetap setia di dalam Tuhan, tetap mengiring Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Nah, ini agak susah. Kok tidak jadi ya? Sebentar Bapak Ibu. Ini tisunya ini Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, firman Tuhan, kita punya setan, kita punya musuh, tetapi di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan yang selalu membawa kemenangan di dalam kehidupan kita, bersama-sama di dalam kehidupan kita diproses, sehingga kita harus tetap, apapun yang terjadi, kita harus memiliki semangat di dalam Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, memiliki semangat sungguh-sungguh, sehingga kita akan diproses, dibentuk, dan tetap memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita tetap berkorban melayani Tuhan di dalam Tuhan, sehingga proses kalau sudah selesai itu akan menjadi indah, seperti tisu ini bisa berubah menjadi burung ini yang indah. Demikian proses di dalam Tuhan akan menjadi indah di dalam kehidupan kita. Apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu kita sadari kita punya musuh, punya setan, dan pekerjaan musuh itu sudah kelihatan, tetapi kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang, sehingga kita menang di dalam Tuhan. Kita memiliki mimpi yang besar, kita memiliki semangat yang besar, kita memiliki hati yang selalu melayani Tuhan. Walaupun lewat proses apapun itu, akhirnya pun akan menjadi indah. Seperti ini tadi hanya tisu, tetapi ketika diproses dan prosesnya sudah selesai, maka akan menjadi burung merpati. Tapi tidak beneran, tapi ini burung mainan ya. Jadi Bapak Ibu, menjadi burung indah. Demikian juga proses di dalam Tuhan akan menjadi indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Nah, mari Bapak Ibu kita akan berdoa.